Dia juga ternyata bisa break dance ya. Tapi kalau misalnya saya lihat nih dari pemanasannya, saya sih belum yakin dia bisa lolos. Apalagi hari ini feeling saya ini cukup tajam. Oke, ini dia Muhammad Siddiq yang kenapa dia nih? Waduh, dilihat dari teknik sih keren ya, tapi saya harus nyebur. Muhammad Siddiq. Dan di hari ini, M. Adli akan mencoba peruntungannya di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Sangat meyakinkan sekali gaya Muay Thai-nya dan saya percaya dia bisa finish. M. Adli, tunjukkan gaya Muay Thai-mu di garis finish challenge stage. Ini dia Muhammad Adli cukup baik di Jin Tempo Step dan sekarang dia berada di obstacle kita yang kedua yaitu di rope grip. Kita akan melihat bagaimana ayunannya satu demi satu. Dia lebih percaya diri dengan menggunakan tangan kanannya untuk meraih tali satu demi satu. Kita bisa melihat bagaimana otot tangan yang cukup baik sekali. Ini agak sedikit berputar. Ya, diayun saja, dia mencoba mengayun. Mestinya tadi diraih. Ya, diraih. Agak turun lagi, tidak apa-apa, masih bisa. Apakah masih bisa mengayun? Ya, dia mencoba mengayun. Ya, menaikkan lagi posisinya semakin sedikit ke atas. Ya, agak sedikit kesulitan, tapi kita akan melihat ayunannya. Ini dia Muhammad Adli, akhirnya sampai juga. Sekarang Muhammad Adli sudah berada di Domino Hill dan dia menjaga konsentrasi, melemaskan sedikit tangan-tangannya dan juga melakukan beberapa gerakan stretching. Ini dia Muhammad Adli. Kita lihat apakah bisa lolos di Domino Hill kali ini. Baik, Muhammad Adli cukup tenang, baik sekali, masih terindah semua, luar biasa. Ini dia Muhammad Adli yang tampilannya cukup tenang dan akhirnya bisa melewati 3 obstacle. Tinggal obstacle yang terakhir yaitu rope ladder. Ini dia sudah naik ke atas dan akan segera menekan tombol. Muhammad Adli. Yes, Adli. Adli ini kan atlet Muay Thai. Nyangka nggak tadi bisa lolos di challenge stage? Nyangka. Tadi sempat agak Tapi- susah ya di rope grip ya. Iya. Kenapa Soalnya tuh? fisik lagi menurun, ini ada kendala flu. Oh, lagi flu sedikit ya. Ya udah cepat sembuh Adli karena kamu Semoga. masuk ke warrior stage jadi stamina-nya harus kuat ya. Iya, iya. Oke Adli, sukses. Sama-sama. Ninja selanjutnya Muhammad Siddiq. Widih, dengan gaya topi terbalik, pria bertubuh kurus ini juga menunjukkan ototnya. Yang mana nih ototnya ya? Waduh, dia juga ternyata bisa break dance ya. Tapi kalau misalnya saya lihat nih dari pemanasannya, saya sih belum yakin dia bisa lolos. Apalagi hari ini feeling saya ini cukup tajam. Oke, ini dia Muhammad Siddiq yang kenapa dia nih? Waduh, dilihat dari teknik sih keren ya, tapi saya harus nyebur. Muhammad Siddiq. Aduh, Siddiq gayanya tadi udah oke banget. Tapi apa yang terjadi? Di sininya rada apa ya? Rada licin sih sedikit gitu, jadi udah nggak yakin jadi jatuh. Aduh, nggak apa-apa Siddiq. Ini kesempatan mau salam nggak untuk anak-anak asuhnya Siddiq? Katanya ada 60 orang ya anak asuhnya ya? Ada. Salam dong, salam. Halo, maaf ya saya gagal. Nggak apa-apa, tetap jadi bapak asuh yang baik kan? Oke, Thank you. semangat terus Siddiq, thank you ya. Tiga ninja ini memiliki gaya masing-masing. Taufik dengan gaya Bang Jalinya. Sofyan dengan gaya pelatih senamnya. Dan juga Ahmad Faisal yang mencoba menjadi kameramen dengan cara split. Apakah mereka dapat menunjukkan gaya-gaya mereka di finish? Dan ternyata gaya-gaya mereka yang menarik ini tidak bisa membawa mereka ke garis finish. Perkenalkan, nama saya Sandra Saputra, umur saya 23 tahun, pekerjaan Brimob. Untuk kegiatan saya sehari-hari, melaksanakan latihan, olahraga, dan untuk sementara waktu melaksanakan kegiatan climbing di Satuan 3 Pelopor Batalion C.
Alasan saya mengikuti Sasuke Ninja Warrior Indonesia yaitu untuk mengalahkan semua rintangan yang ada di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Untuk keluarga saya dan keluarga besar Korps Brimob Polri, dukung saya dalam acara Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Ya! Pejuang kita datang dari anggota Korps Brimob yang bernama Sandra. Kekuatan Sandra tidak usah diragukan lagi. Dia bisa push up dengan satu tangan. Selamat berjuang, Sandra. Kita lihat Sandra Saputra. Awas hati-hati. Oke, dia langsung. Oh, 2-4. Mengayun dari 4. Oh, tidak sampai ya. Dia ambil pit stop dulu di rope kelima. Akhirnya sampai juga Sandra. Kita akan melihat fokusnya dari tadi banyak sekali yang gagal di Domino Hill. Kita akan lihat Sandra Saputra. Ya. Dikit lagi. Bisa ya, lolos ya. Tidak menyentuh ya. Masih lolos. Ini dia satu lagi obstacle yang harus dilewati oleh Sandra. Yaitu rope ladder. Cukup cepat sekali. Kakinya tersangkut. Kecepatan kayaknya tadi ya. Oke, ini dia Sandra Saputra. Kemenangan di challenge set kali ini. Yes, Sandra! Good job. Satu lagi anggota Brimob maju ke Warrior Stage. Siap! Keren banget, Pak. Sukses, Pak. Rasanya bangga bisa lewat ini nih. Tapi saya nggak bakal menyerah sampai ke stage kedua. Tunggu saya Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Oke, untuk ninja kita selanjutnya ada Marcelinus Hamin. Langsung naik ke atas ini. Hamin, apa kabar? Kabar baik. Oke, kabar apa? Kabar baik. Boleh tahu tingginya berapa? 156. 156, umur 32, merupakan seorang atlet maraton ya? Ya. Oke, dengan basic lari otomatis bisa nggak kira-kira melewati beberapa obstacle yang ada di challenge stage kali ini? 80% bisa. 80% bisa, oke, berikan semangatmu. Kamu harus buktikan bahwa perbedaan tinggi badan tidak akan mempengaruhi di setiap obstacle yang ada di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Are you ready? Siap. Oke, stand by. Oke deh, ini Marcelinus Hamin yang mencoba di Queen Temple Step. Iya, masih bisa. Tidak apa-apa. Wajar saja, mungkin karena jenjang kaki yang tidak cukup panjang. Tapi dia berhasil melatih Queen Temple Step dengan sampai. Dan kita akan melihat kekuatan tangannya di rope grip kali ini. Ya, tubuhnya yang enteng. Ya, ini dia sepertinya salah teknik. Kenapa dia naik terus sampai ke atas ya? Ya, mungkin dia terlalu atas mengambil ancang-ancangnya. Ya, kita akan melihat bagaimana Marcelinus Hamin. Ya, makin tinggi. Mungkin teknik yang digunakan salah. Mestinya dia agak sedikit turun. Marcelinus, ayo berpikir. Ya, berpikir. Kamu bisa, Marcelinus. Diayun lagi mencoba meraih tali yang kelima. Ini dia. Sudah mengunci beberapa tali tapi sayang sekali. Tidak sampai dia untuk meraih tali kelima. Apakah Marcelinus Hamin bisa lolos di rope grip kali ini? Marcelinus, Halo. aduh. Sorry banget, sayang banget. Susah ya tadi di rope grip ya. Dibilang susah sih nggak mungkin karena persiapannya kali ya. Persiapannya kurang. Makanya. Tapi tahun depan saya harus bisa.